Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam Risalah Iman Ramadan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yakni bersegeralah dalam kebaikan, dengan narasumber Bapak Ustadz Zulfi Syukur dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ustadz? Khair. Baik. Alhamdulillah kita kembali bisa berbincang di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Iya. Nah, sesungguhnya Ramadan ini kan merupakan kabar gembira bagi orang-orang Islam, ya, orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana sesungguhnya kita memaknai agar Ramadan ini menjadi kebaikan, kegembiraan bagi setiap muslim ini Pak Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa El Sinta yang berada. Pertanyaan daripada moderator tadi, ada sesuatu yang menjadikan kita berharap sangat menyambut Ramadan ini dengan penuh rasa cinta, rasa berharap untuk mendapatkan seperti apa ending daripada Ramadan itu. Iya. Maka itu bagi kita kaum muslimin, orang yang beriman, yang setiap tahun diwajibkan puasa ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Allah memanggil dalam surat yang sudah kita bisa dengar, Al-Baqarah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada panggilan khas. Iya. Panggilan yang spesial, ya. Khusus, ya. Khusus untuk orang yang beriman. Artinya di situ betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, dan diwajibkan itu hanya khusus kepada orang yang beriman, karena orang yang tak beriman jelas tak mungkin bisa menyambut seruan itu. Jadi berbahagialah kita orang beriman, diberikan oleh Allah kesempatan setiap Ramadan untuk mensucikan diri kita, membersihkan hati kita dan jiwa kita. Dalam hadis disebutkan di penggalan terakhir hadis, Iya. kan ada ayat hadis yang mengatakan ketika Ramadan datang, dibukakan pintu surga, tutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Kemudian para penyuruh menyampaikan juga seruan, artinya ya baghiyal khair aqbil, hai orang-orang yang hendak mencari kebaikan, segeralah sambut ini bulan Ramadan. Iya. Kemudian juga disuruhkan, ya baghiyar syarr, hai orang yang selalu bergelimang dalam kemaksiatan, lupa terhadap perintah Allah, agama Allah, cepatlah, kembalilah. Kapan lagi kamu akan berbuat kebaikan? Sekarang saatnya. Ini kan suatu himbauan yang menunjukkan hati bagi kita kaum muslimin. Jadi maka itu bergembiralah kita menghadapi bulan Ramadan ini untuk mensucikan jiwa dan hati kita. Karena jelas seperti yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, ayat ini merupakan mewajibkan kepada kita kaum muslimin. Di situ ada kalimat kutiba, diwajibkan. Kalau secara maknanya ini diwajibkan, siapa yang mewajibkan? Bagi orang yang beriman sudah paham dan pasti yang mewajibkan itu adalah Allah. Iya. Itu ada kalimat yang majhul, tersembunyi. Ini ada suatu hikmah di balik itu. Dia sembunyikan kalimat matanya Allah, tetap kutiba alaikumusiyam. Hanya orang yang berimanlah yang paham, yang mengerti ini
pasti dari Allah. Sebenarnya kalimatnya yang kalau kita zahirkan, kataballahu siyamuhu. Allah telah mewajibkan kepada kamu puasa, tapi tidak. Tapi di situ Allah hanya menyampaikan kutiba alaikumusiyam. Kita pahamkan bahwa kewajiban puasa ini adalah merupakan kewajiban dari Allah kepada hambanya. Ya. Di situ ada kalimat yang mengandung dua pengertian. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini sudah dilakukan juga oleh orang-orang zaman dahulu, purbakala. Orang-orang sebelum kita. Sebelum kita. Artinya ada suatu manfaatnya bagi kaum nabi yang lampau, hikmah, mutiara apa yang bisa diambil dengan Ramadan atau puasa yang kita lakukan. Jadi artinya ada kalimat di situ universal sifatnya puasa ini. Ternyata termasuk ke seluruh agama, bukan kita saja kan. Iya. Jadi ini satu ilmu yang harus kita tekuni, yang kita dari begitulah nikmat Allah. Yang kedua di situ ada di situ bahasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ada situ jalan mudah. Jadi nggak berat puasa ini karena sudah pernah dilakukan juga orang sebelum kita. Yeah. Nah, kan biasa begitu kan? Yeah. Kita kalau misalnya satu pekerjaannya sudah biasa orang kerjakan, oh dia sudah kerjakan sebulan mengerjakan sanu, tinggal kita mencontoh. Jadi ini nampaknya suatu kemudahan dari Allah, bahasa yang menarik yang kita kalau dalami secara filosofinya luar biasa. Baik. Penghayatan kita tentang puasa ini sudah dikerjakan oleh masa-masa zaman dahulu oleh para pengikut zaman dahulu dan kita hanya mencontoh mengikuti. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan coba perdalam kira-kira bekal-bekal apa saja yang mesti harus dipersiapkan dalam kita menjalani Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan esensi sebagai orang-orang yang bertakwa Pak Ustadz. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Risalah Iman Ramadan akan kembali setelah jeda yang berikut. Pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dalam Risalah Iman Ramadan, masih dengan tema bersegeralah dalam kebaikan dengan narasumber Ustadz Zulfi Syukur. Ustadz, jadi seruan untuk kita segera melakukan kebaikan ini kan menjadi hal yang mestinya disambut dengan sukacita oleh umat Islam di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang mesti harus dipersiapkan Pak Ustadz? Tadi kan supaya supaya komprehensif yang kita sampaikan. Saya lanjutkan saja ayat yang tadi. Artinya setelah kita menerima himbauan Allah, perintah Allah dalam orang yang berpuasa, ada situ kemudahan. Yang saya katakan tadi kan artinya Allah memberikan rukhsah kemudahan bagi orang yang berpuasa itu. Artinya tidak berat itu kewajiban itu. Nah, ayat berikutnya kan Allah sudah sampaikan sudah firman-Nya ayyamun ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dalam bulan Ramadan itu ada hari-hari tertentu. Maka di antara kamu ada yang sakit ketika Ramadan itu, atau kamu dalam keadaan dalam perjalanan sebagai musafir, kalau kamu tidak kuat, kamu boleh berbuka, ya kan, puasa. Tetapi dengan syarat wajib kamu bayar di hari yang lain. Ada dispensasi begitu. Kemudian juga wa 'alal ladzina yutiqunahu fitnatun wa 'amil miskin. Ada juga orang-orang yang sulit, yang berat ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Boleh dia membayar fidyah. Para ulama memberikan definisi yang dikatakan orang yang berat puasa ini adalah yang pertama adalah orang-orang tua, lansia. Jadi kan semacam kemudahan kan puasa itu.
Manakala tadi yang pertama tadi kalau kita dalam keadaan sakit, kemudian kita dalam keadaan musafir, tak kuat kita melaksanakan ibadah itu, boleh kita tidak berpuasa dengan syarat dibayar di hari-hari yang lain. Selanjutnya, ketika ada lagi suatu tidak mampu kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak sanggup, itu seperti halnya orang yang tua yang tak sanggup dia berpuasa, lansia maksudnya kan ya. Tapi lansia ini kan juga terkadang-kadang lansia juga umur 95 tahun kayak Mahathir Muhammad ternyata masih bisa, saya kira kan. Jadi harus juga jangan mentang-mentang lansia dimudahkan boleh tidak berpuasa, boleh bayar fidyah tidak juga. Jadi harus melihat sikon. Kalau saya umur saya 17 ini. 17 rasanya masih muda belia ya. Masih kuat ya. Masih. 17 kebalikan. Iya. Jadi akhirnya intinya betul-betul lansia yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit berat. Sakit berat, misalnya seperti paru-paru, jantung. Dia khawatirkan kalau dia berpuasa akan bertambah penyakitnya. Itu kan kemudahan dari Allah. Artinya meskipun itu bagian daripada kewajiban, tetap saja di baliknya ada keringanan-keringanan. Nah, yang ketiga, orang-orang yang apa? Yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, yang tengah menyusui, dikhawatirkan juga kalau dia berpuasa nanti terganggu kesehatannya anak dan ibu. Dan yang keempat adalah pekerja-pekerja berat. Nah itu, di sini kita bisa analogikan seperti pekerja tambang, kayak di mana? Di Irian. Irian itu kan menggali gunung, tuh bukit yang digali kan. Siang malam tak pernah berhenti, berkeringat terus kan. Nah itu insya Allah menurut para ulama tidak apa-apa. Ada rukhsah. Bisa juga mungkin yang bekerja keseharian penuh ya. Saya tidak mengatakan ya. Ada juga teman dia yang bekerja di ibu kota, begitu sibuknya, apakah dia supir atau apa. Tapi ini kan rukhsah ya. Ya. Sebaiknya kita tetap berpuasa. Tapi ada juga keringan. Artinya ulama memberikan juga isyarat, nggak apa-apa kalau betul-betul dia pekerja berat, mobilitasnya luar biasa ya, termasuk juga boleh dia. Selain berpuasa, kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang mesti diperbanyak oleh kita selama Ramadan ini, Pak Ustaz? Wah, memang banyak sekali ya. Di samping kita berpuasa siang hari, dan malam kita tegakkan dengan amal-amalan salat tarawih, kemudian juga di samping sholat fardu, doa, dan juga namanya membaca tilawah, kan. Kemudian dia bersedekah, dan juga talim, ngajar. Menuntut ilmu ya. Amal-amal yang Allah khususkan pada Ramadan yang memang Allah yang akan menilai. Maka dalam hadis disebutkan kullu amali bin Adam ya. Kullu amali bin Adam lahu. Ya. Setiap amal anak Adam ya, kecuali puasa. Fa innahu ajzabi ila siyam. Seluruh amalan Adam kecuali puasa itu adalah aku yang membalas. Memberikan balasan kepada hambanya, kepada kita semua. Jadi sesungguhnya setiap kebaikan yang kita jalani, khususnya terlebih di bulan Ramadan, Allah yang akan punya kuasa untuk membalas ya. Bahkan secara khusus Allah menekankan bahwa balasan orang yang berpuasa itu Allah yang akan menggantinya, Pak Ustaz ya. Baik, pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran mengenai kebaikan-kebaikan yang mesti diperbanyak selama bulan Ramadan. Risalah Iman Ramadan akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut.
Pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam Risalah Iman Ramadan dan masih dengan tema bersegeralah dalam kebaikan dengan narasumber Ustadz Zulfi Syukur. Pak Ustadz, jadi tujuan akhir dari orang berpuasa itu adalah agar bertakwa ya. Nah, kira-kira format bertakwa yang sesungguhnya yang digariskan atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa Pak Ustadz? Dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba, ini innal muttaqina mafaza. Sungguhnya orang muttaqin itu akan mendapat kemenangan. Profesor Muhammad Saltut, Rektor Al-Azhar ya, saya baca dalam tulisannya. Justru puasa ini adalah merupakan suatu bagaimana menanamkan kesadaran beriman yang sungguh-sungguh kepada hambanya, pada kaum muslimin. Dengan kesadaran beriman itu nanti endingnya akan mendapat kebahagiaan, jadi muttaqin. Jadi suatu nikmat, suatu kurnia Allah kepada hamba yang beriman. Ya syaratnya dulu kita dengan puasa ini menjadarkan kita betapa hidup kita ini, tujuan hidup kita memang semata-mata hendak mencapai keridhaan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dalam rangka itu juga yang kita kenal ulama namanya Imam Al-Ghazali adalah beberapa poin potret orang yang bertakwa itu kayak apa, seperti apa. Maka beliau menyampaikan dalam risalahnya, potret orang yang bertakwa itu adalah yang pertama adalah manakala dia setelah usai puasa Ramadan, insya Allah dia mendapatkan benih-benih mutiara-mutiara takwa itu. Yang pertama, hatinya bersih. Tak ada lagi dia bahasa menghasut, ya, dengki, ya, kemudian juga ya, mengumbar janji, ya, khianat dan segala macam. Hatinya bersih. Kemudian yang kedua, potret yang bertakwa itu adalah dia akan berupaya untuk tidak memakan barang yang haram, yang bukan haknya ya. Yang bukan haknya. Jadi dia bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Jadi makanannya, usahanya juga dia pandai membedakan antara al-haq dan al-batil. Itu potret orang yang bertakwa. Dia pelihara matanya dari perbuatan-perbuatan yang tak pantas dia lihat, tak pantas dia tonton misalnya kan. Nah, dia pelihara matanya. Selanjutnya beliau ia juga jaga tangannya. Jangan sampai tangannya berbuat pada tempat yang tak layak, kan? Berbuat mencuri, aniaya ya, mencuri, masuk ya, berbuat menganiaya, kan? Ya. Berbuat zolim dengan tangannya. Kemudian yang selanjutnya dia jaga kakinya, fisiknya, supaya nggak sampai berlabuh ke tempat maksiat, ke tempat terlarang dalam agama. Nah, itu kan nggak boleh kan? Jaga hatinya, jaga matanya, jaga fisiknya, tangan, kaki, dan terakhir adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Maka itu kunci daripada semua ini. Kita hadirkan puasa Ramadan ini dengan ibadah semata-mata mencari ridha Allah, dengan diiringi dengan ikhlas mencari ridha Allah, insya Allah kita mendapatkan derajat orang yang muttaqin. Dan demikian puasa kita insya Allah akan bisa merubah sikap perilaku kita untuk yang akan datang dan hari-hari berikutnya. Jadi hikmah yang bisa kita dapatkan dari berpuasa itu adalah hati yang bersih tadi Pak Ustadz ya. Memunculkan hati yang bersih di dalam diri kita. Tanda, contoh salah satu tanda orang yang berhasil dalam ibadah puasa. Ya. Seusai Ramadan puasa, dia tambah dengan semakin memperbanyak amal. Amal-amal apa saja, dalam bidang apa saja, sebagai ibadahnya, sholatnya, ta'awunnya, zakatnya, infak, sedekah. Tapi sebaliknya,
tidak berhasil ibadahnya ketika usai puasa, karakternya, sifatnya ya tidak ada perubahan. Itulah barangkali itu yang kita bisa petik, ya, hikmah puasa maupun juga kebaikan-kebaikan yang kita dapat di dalam agama. Artinya tantangannya adalah setelah kita selesai menjalani puasa di Ramadan, adalah bagaimana melahirkan perilaku yang mulia di setiap harinya ya, di hari-hari dalam aktivitasnya. Jadi saya tutup nih, Iya. kalau anggap saja kita misal saja, ketika Ramadan kita kan dianggap sebagai kupu-kupu. Iya. Kupu-kupu itu kan ulat maksud saya. Iya. Ulat itu sangat berbisa kan. Dia makan apa saja. Dia makan apa saja ulat itu. Tapi begitu dalam hari yang tertentu dia menjadi kepompong. Iya. Kepompong. 3-4 hari jadi kepompong. Ketika ia menjadi kepompong, ternyata muncullah apa yang disebut dengan kupu-kupu. Kupu-kupu kan indah itu, Iya. ada warna-warni. Seperti itu orang puasa. Iya. Jadi dia selama ini Ramadan makan apa segala macam ya, perbuatan yang yang bertentangan dengan agama. Kemudian lahir ya sebagai kupu-kupu yang indah, bisa sebagai penyejuk, contoh bagi manusia. Jadi dia berterbangan di malam hari dengan warna-warni, indah melihatnya, sejuk, nyaman kita. Baik. Bagaimana orang yang berpuasa itu kayak kupu-kupu bisa menjadi contoh teladan bagi semua. Baik. Baik, Pak Ustadz, terima kasih pemirsa El Sinta TV. Jadi itulah hikmah kita di bulan Ramadan, adalah dengan puasa kita bisa melahirkan jiwa yang baru, perilaku yang mulia, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Demikian sampai di sini Risalah Iman Ramadan untuk edisi kali ini bersama dengan narasumber Ustadz Zulfi Syukur dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.